yang telah disampaikan oleh Ustazah Mimin Tasmiyah dari Smart Club 20 SSW 21. Baiklah sahabat SSW yang malam hari ini sudah hadir di Premier maupun di Zoom meeting ini. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan bisa ditulis di kolom chat atau ada yang ingin menyampaikan langsung. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Dengan Ibu Silakan, Virgin Ibu Nina. Ya, saya dengan Ibu. Begini Ibu Virgin, saya mau bertanya, apabila kolagen ini diminum dengan air hangat, ya biasa saya senangnya yang hangat, kurang suka kalau yang dingin bahkan. Nah, itu bagaimana khasiatnya, akan berkurang tidak? Itu yang pertama. Keduanya, ada dalam buah apa nih kolagennya tersebut? Mungkin dalam buah-buahan. Ya kebetulan saya juga senang makan buah. Jadi dalam buah apa ya Bu terdapat zat kolagennya itu? Ya, begitu saja Bu Virgin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Nina atas pertanyaan yang disampaikan. Saya persilahkan Ibu Khadijah untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Ibu Khadijah. Luar biasa pertanyaannya. Kita di sini sharing-sharing ya. Bisa mungkin nanti kalau seandainya dalam penjelasan kami pun satu tambahan. Itu ada suara apa ya? Ada suara apa itu Ibu Khadijah? Tahu dari suara mana ini? Suara seorang miliarder kecil. Iya, luar biasa. Calon miliarder kecil. Lagi sedang baca Iqra kali ya, Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ya, di sini kan banyak sekali nih pakar-pakar yang luar biasa. Ada dokter, ada bidan yang mungkin lebih mumpuni ilmunya nih. Ada ilmu cucu nih. Luar biasa nih. Nanti bisa membantu mungkin dalam penjelasan-penjelasan kami ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya. Kita kan sama-sama belajar di sini dan mungkin ada pengalaman yang luar biasa juga yang bisa kita sharing-sharing di sini. Kalau untuk saya sih jujur saya juga lebih suka dengan kolagen jika digunakan dikonsumsi dengan air hangat kalau saya, tapi tidak terlalu panas airnya. Jadi untuk tidak merusak kolagennya kalau saya ya. Terus jadi dan lebih enak di badan. Kalau dingin itu saya sekarang udah mengurangi sesuatu yang dingin karena udah merasakan usia ya. Kalau usia udah seperti ini di atas 40-an kayaknya untuk kita harus mengurangi sesuatu yang dingin-dingin itu karena akan mengakibatkan juga pengentalan darah ya katanya gitu juga. Jadi lemak-lemak jadi akan lebih nimbun di tubuh kita. Saya juga lebih senang dikonsumsi dengan air hangat, tapi hangat-hangat kuku, jadi tidak terlalu panas untuk tidak mengurangi fungsi kolagen itu sendiri. Dan untuk tadi buah-buahan itu yang saya tahu, untuk buah-buahan memang mengandung kolagen itu dari sayuran, buah, semut hewan ada mengandung kolagen. Nah, kolagen itu kalau di LVN kolagen ini kan lebih dominan adalah strawberry ya. Strawberry itu luar biasa lebih besar kolagennya. Kalau menurut saya itu kolagennya lebih besar sekali. Dan apalagi di dalam kolagen itu bukan hanya strawberry-nya, ada buah-buahan, beberapa buah-buahan yang sudah dicampurkan di kolagen itu. Dan di LVN kolagen itu, kolagen itu 5.300 miligram per saji. Luar biasa kan dibandingkan dengan kolagen lainnya. Itu akan lebih besar lah untuk kebutuhan tubuh kita, insya Allah akan lebih
terpenuhi itu untuk konsumsi kita tiap hari. Nah, gitu. Kayaknya mungkin itu aja, Ibu Nina, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Mungkin ada yang Bu banyak Hadijah. lainnya. Iya. Maksud saya gini Bu Hadijah, maaf. Selain stroberi, barangkali Ibu tahu di buah apa saja gitu maksud saya. Oh gitu. Kalau buah-buahan pastinya banyak, hampir semua kali ya buah-buahan itu pasti ada kolagennya. Tapi kan setiap kolagennya itu kandungannya itu komposisinya bermacam-macam. Tapi lebih yang saya tahu stroberi lah yang lebih banyak mengandung kolagennya. Bagus. Ya. Terima kasih Bu Hadijah, terima kasih Bu Virgin. Terima kasih juga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Yang lain mungkin Bu Virgin, Ibu. mungkin dari yang lain ada yang bisa nambahin itu para pakar-pakar kita yang senior yang luar biasa, kayaknya bisa untuk menambahkan hal-hal itu deh kayaknya deh. Biar kita Kalau juga nggak salah tadi waktu penyampaian materi ada buah anggur ya. Iya, anggur Penyampaian juga materi ya. Ada buah anggur juga. Apel, iya, anggur apel juga. Kayaknya hampir buah semua ya Bu Virgin ya. Iya. Ibu selanjutnya Bu Hadijah, ada pertanyaan dari Bapak Faisal. Selamat malam Pak Faisal. Bagaimana cara kerja LVN kolagen untuk membuat kulit wajah lebih glowing? Silakan Ibu Hadijah. Ustazah Mimin, gimana Ustazah Mimin? Halo Ustazah Mimin. Halo. Bisa dijawab nih pertanyaan Bu Faisal nih, dibantu. Pak Faisal. Ya, Pak Faisal. pertanyaan yang luar biasa nih. Dan pengalaman saya dari hari Senin ya. Alhamdulillah saya punya pengalaman yang luar biasa ini. Saya sedikit di sini itu ada bintik hitam ya waktu itu. Kemudian saya coba LPN kolagen sedikit saja, nggak banyak. Saya buka LPN kolagen malam-malam sebelum tidur. Saya minum kolagennya juga tentunya. 1 saset saya minum. Kemudian saya buka yang kedua sedikit saja dan boleh dicampur dengan air air mawar, boleh juga dengan air lemon ya. Karena di rumah adanya air lemon, jadi saya tambahkan dengan air lemon saja. Kemudian saya usap-usapkan ke muka, ya, ke wajah. Dan hasilnya alhamdulillah dalam waktu 2 hari saya pakai, dari Senin, kemudian Selasa, Rabu saya belum pakai karena semalam saya rada-rada ini masuk angin, jadi nggak saya ini. Alhamdulillah sudah terlihat di sini sudah nggak ada, alhamdulillah. Nah itu boleh dicoba Pak Faisal, silakan. Kalau rutin ya setiap malam kita maskeran ya, masker pakai kolagen, kemudian dicampur dengan air mawar boleh atau dengan air tadi jeruk lemon boleh ya, dicampur terus diolaskan ke muka. Hasilnya luar biasa. Silakan dicoba. Itu saja. Bagaimana Pak Faisal? Oke, makasih, sangat puas jawabannya. Makasih Bu Ustazah Mimin. Sama-sama. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Natia yang ada di Hong Kong. Selamat malam Ibu Natia. Saya Natia dari Hong Kong mau bertanya. Sebenarnya akan lebih baiknya kolagen ini diminum di pagi hari atau malam hari? Dan untuk kelopak mata yang hitam, apa bisa dipakai kolagennya dipakai masker? Mungkin barusan sudah terjawab ya. Tapi silakan ditambahkan Ibu Hadijah. Iya, terima kasih Ibu Virgin. Pertanyaan Ibu Natia ya, Ibu Natia katanya konsumsi kolagen itu bagusnya pagi atau malam hari ya. Sebenarnya kalau untuk tergantung dari fungsinya ya, kita mau seperti apa. Kalau saya sendiri sih, kalau seandainya di malam hari itu lebih
lebih efektif sebenarnya. Karena dengan kita meminum kolagen di malam hari, insya Allah nanti untuk pencernaannya jadi lebih bagus dan bekerjanya kolagen juga akan lebih efektif karena di waktu kita istirahat, tidur cukup, dan kolagen akan bekerja, insya Allah paginya akan lebih fresh. Dan untuk kolagen, konsumsi kolagen itu dipakai masker, bisa untuk dipakai seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Mimin ya. Dan lebih yang hati-hati nih kan kalau kolagen, LVN kolagen ini bisa membuat nafsu makan sebenarnya. Nafsu makan itu akan bertambah. Jadi kalau untuk yang pengen diet itu minumnya sebelum, seperti LVN Slim ya, sebelum makan tuh bisa dikonsumsi. Mungkin juga kalau misalkan mau tidur bisa konsumsi LVN kolagen dan itu akan sel-sel kulit yang rusak itu akan diperbaiki oleh kolagen pas di waktu paginya nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk siang pun nggak jadi masalah sebenarnya ya untuk kita konsumsi, karena kadang saya juga di waktu siang perut lagi lapar nih, saya ada kolagen, itu bisa menambah rasa kenyang kan untuk mencegah karena belum makan, masih jauh waktunya, masih ada sesuatu yang harus kita kerjakan, akhirnya kita minum aja dulu tuh kolagennya untuk menambah stamina. Itu kayaknya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silahkan saja Mimin, boleh selanjutnya. Terima kasih Ibu Virgin. Mungkin itu aja Bu Tania ya. Baiklah, semoga jawaban dari Ibu Khadijah untuk Ibu Natia yang ada di Hong Kong mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik ya, dan diterima Ibu Natia. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sulastri, SSW 6. Assalamualaikum, mohon maaf, mau nanya apakah LVN kolagen boleh diminum oleh ibu hamil dan untuk kandungan berapa bulan? Wah, luar biasa ini pertanyaannya ya. Ibu siapa tadi, Bu? Dari Ibu Sulastri, SSW 6. Sulastri. Ini kayaknya ada pakar kita juga di sini, Ibu Umi kita nih, Umi Cucu nih. Iya, bisa kayaknya lebih mantap beliau nih yang akan memberikan jawabannya nih. Mohon dibantu Umi Cucu nih. Pertanyaan Ibu Sulastri. Saya takut salah. Ya, mohon ya, ini pengalaman Umi Cucu yang lebih mantap dalam urusan-urusan kehamilan nih. Ya, mungkin bisa dibantu ya, Ibu Virgin. Umi Cucu ada kan di situ? Masih. Ibu Cucu, silakan mic-nya dibuka. Pertanyaannya saya ulang kembali. Dari Ibu Sulastri, SSW 6. Mohon maaf, mau tanya apakah LVN kolagen boleh diminum oleh ibu hamil dan untuk kandungan berapa bulan? Ibu Cucu Cuhenda, silakan Bu. Oh, udah lagi. Oke, saya bantu kali Bu Khadijah dan Bu Virgin. Oke, Umi. Oke, untuk ibu hamil mengkonsumsi LVN kolagen itu diperbolehkan sejak dari tidak mual, karena kalau pada saat mual biasanya minum kolagen itu karena tinggi vitamin C-nya, kadang-kadang lambungnya kurang menerima kalau sedang hamil muda atau trimester pertama. Kenapa? Karena pada saat hamil pertama asam lambung, ada peningkatan asam lambung. Oleh karena itu biasanya ibu hamil merasakan agak perih di lambungnya karena ada peningkatan secara fisiologis atau secara normalnya asam lambung meningkat di trimester pertama. Setelah nyaman, trimester kedua sudah boleh digunakan, sampai melahirkan, sampai menyusui aman digunakan LVN kolagen itu. Jadi bagus sekali untuk stamina juga
dan untuk kulit babynya juga nanti akan bagus gitu ya. Kemudian daya tahan ibu hamil juga lebih bagus karena vitamin C cukup tinggi. Kedua, dari mulai di atas 3 bulan ke atas. Mungkin itu aja Ibu Sulastri. Iya, silakan. Iya. Ibu Sulastri dari SSW 6 sudah dijawab ya oleh Umi Elis. Terima kasih banyak. Terima kasih Umi Elis atas jawabannya. Sama-sama, Bu Lastri. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hardi. Saya Hardi dari Bekasi mau bertanya. Yang pertama, berapakah minimal umur untuk minum kolagen? Yang kedua, ada pasien menderita saraf kejepit, harus minum produk apa? Silahkan dijawab Bu Khadijah atau Ustazah Mimin. Ustazah mau jawab nggak? Kalau untuk Ya, gimana? Mari ulang lagi Saya pertanyaannya. ulang ya. Pertanyaan dari Bapak Hardi dari Bekasi. Yang pertama, berapa minimal umur untuk minum kolagen? Yang kedua, ada pasien menderita saraf kejepit, harus minum produk apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk Bapak Hardi ya dari Bekasi. Ya. Nah, apa namanya dari usia kapan gitu ya boleh minum kolagen? Itu dari kecil juga udah boleh Bapak. Dari usia 5 tahun juga sudah boleh. Nah, anak saya waktu itu usia 7 tahun. Saya kasih satu saset. Malam-malam anak saya sakit panas ya. Kemudian saya kasih kolagen 1 saset dan juga saya kasih Habsro 1. Saya buka, kemudian saya seduh dengan air ya. Dan saya kasihkan ke anak saya. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 10 menit sudah reda, sudah turun. Dan paginya alhamdulillah sudah bisa lari-lari lagi, sudah bisa main lagi begitu. Kemudian tadi yang untuk saraf kejepit ya Pak, itu bisa memakai pulpen kalsi ya. Boleh diminum kalsi Pak. Kalsinya diminum, Habsronya juga diminum, kemudian LPN-nya juga, LPN kolagennya juga. Gitu. Saya akan melanjutkan untuk memindahkan Ya. Saja dari saya, Ibu. Baik, Pak Hardi sudah terjawab ya tadi pertanyaan dari Bapak. Terima kasih Pertanyaan jawabannya Bu. selanjutnya. Mudah-mudahan berguna bagi Bapak-Bapak kita. Terima kasih. Sama-sama Pak Hardi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Bena Mahuli. Selamat malam. Kalau dibuat untuk masker itu waktunya berapa lama? Ya, kalau untuk maskeran boleh dalam waktu 30 menit. Kemudian setelah tadi maskeran boleh di ini ya, di apa ya namanya tuh, diputar-putar gitu ya. Pek-pek hitamnya itu apa ya, jadi rontok ya kayak kita ya, bahasa saya rontok gitu ya, diputar-putar gitu. Baru dibilas dengan air. Begitu Ibu. Mungkin bisa ditambahkan Ibu kalau masker yang disebutkan tadi jarak pemakaiannya dari hari yang pertama pakai masker, kemudian berapa hari kemudian pakai masker lagi yang boleh. Silakan Bu Khadijah kalau mau menambahkan. Iya. Kalau untuk pemasker kadang-kadang kita ritual kita
tergantung dari setiap individu ya. Bisa boleh kalau kolagen itu insya Allah aman kalau kita mau maskeran setiap hari pun. Kalau dengan setiap hari kita konsumsi setiap hari itu akan lebih efektif konsumsi kolagennya dengan pemaskerannya. Itu akan lebih efektif perkembangannya karena akan sel-sel yang mati itu pun akan lebih cepat tergantikan dengan sel-sel yang baru. Jadi peremajaan kulit lagi. Itu akan lebih bagus kalau kita gunakan rutin setiap malam untuk flek-flek hitam itu akan lebih cepat pudar. Terus terang saya kalau untuk maskeran kan kadang-kadang malam udah terlalu capek, lelah. Kadang-kadang kurang kita gunakan untuk masker-masker yang udah minum-minum aja gitu. Kalau saya khusus pribadi. Karena kalau udah masker seringannya udah kayaknya udah lelah, udah capek, udah selesai sholat udah itu juga ibaratnya pengennya tidur aja pas kadang-kadang seperti itu. Kalau saya tidak rajin untuk maskeran. Mungkin itu aja itu. Ibu Bena, Iya. bagaimana Ibu? Apakah sudah cukup jawabannya? Oh, terima kasih. Sama. Baik, Ibu Bena Mahuli dari SSW 26, terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Ya, Bu. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Elmi Yanti. Maaf, kalau untuk menurunkan berat badan, bagusnya minum pagi atau malam hari? Dari Ibu Elmi Yanti SSW 21. Iya, baik Ibu Frijin. Ibu Elmi untuk menurunkan berat badan, LPN strawberry, LPN kolagen ini juga bagus sekali mau dikonsumsinya. Yang penting sebelum makan, kalau bisa itu. Jadi sebelum makan. Yang lebih bagusnya itu memang malam hari. Itu malam hari. Jadi sebelum makan itu jadi nggak usah perlu makan malam dengan konsumsi kolagen atau jadi minumnya makannya sama sedikit gitu karena sudah cukup kenyang nantinya. Jadi itu akan membantu penurunan berat badan. Yang penting minumnya sebelum makan. Kalau itu saran saya itu. Jadi untuk menurunkan berat badan sebelum makan seperti slim, kalau mau ditambahkan karena ini akan menambah nafsu makan katanya ya, pengaruhnya itu bisa untuk menambahkan berat badan silakan sesudah makan. Itu bisa dilakukan. Ini Mama bisa lihat teman Mama tuh. Ya, mungkin betul. itu aja Bagaimana? ya Bu Virgin. Mungkin ada yang Bagaimana lain Ibu Elmi? yang lebih pengalaman dalam penurunan berat badan yang sudah berhasil menggunakan kolagen, ya kan? Ada yang Ya. sudah mengalami. Kalau saya belum berhasil nih. Ya. Malah badannya Khadijah. semakin. Saya tanya Badan- sama Bu Khadijah. Saya kurus apa gemuk, Bu Khadijah? Ideal saja. Kalau saya Ya. ideal. Saya itu terlalu kegemukan juga kalau saya nih. Berat badannya terlalu dibandingin tinggi Waktu pertama badan. ketemu sama saya gemuk kagak, Bu Khadijah? Ya Allah, gimana ya? Ustazah begitu aja deh. Coba sekarang wajahnya Ustazah itu kelihatan lebih glowing sekarang, Masya Allah. Ini mati. Kelihatan lebih muda dibandingkan yang pertama. Perjumpaan kita. Kayaknya kolagennya udah jatuh cinta ya. Kalau Mungkin saya, itu aja pengalaman. kalau pengalaman saya ya, saya minum kolagennya itu sesudah tidur. Ya, bangun tidur maksudnya. Mama Bangun harus tidur, ya. Sebelum subuh saya minum air putih, kadang satu gelas ya, minum air putih dulu 1 gelas, baru saya seduh kolagen, kemudian saya minum. Nah kemarin saya ke Premier katanya Bu Linda bilang saya kurus, alhamdulillah. Berhasil berarti ya. Berhasil dengan LPN kolagen gitu. Masya Allah. Itu pengalaman Ustazah tuh. Kalau saya minum konsumsinya sesudah makan jadinya bikin gemuk. Kalau saya sudah tidur. Berarti kalau minumnya sesudah makan bikin gemuk gitu. Karena kan menambah makan juga, maksudnya nafsu makan jadinya gitu. Kalau kita sudah makan minumnya makin gemuk. Iya, nambah lagi kan. Jadi kan udah makan nih.
tambah lagi minum itu kan. Jadinya nambah deh tuh ukuran berat badannya. Aduh, salah berarti saya ya. Jadi nambah gemuk tuh. Udah habis Belum makan harusnya. habis makan saya minum. Waduh, makin gemuk. Udah besok enggak lagi dah. Iya, jadi minum dulu baru makan ya. Kalau yang saya ketahui seperti itu, Bu. Ya, maksudnya kalau misalkan itu Pasti minumnya ini ya benar. Itu apa bangun tidur ya. iya, lebih cocok atau enggak bangun tidur atau enggak mau tidur jadi tak usah makan gitu. Kita kurangi konsumsi biar ketika kita tidur itu lambung tidak bekerja ekstra. Biasanya kan kita makan malam nih, ya kan? Lambung tetap harusnya kita istirahat, lambung istirahat malah dia harus kerja. Akhirnya kita nggak bergerak, ya udah terjadilah penumpukan lemak-lemak gitu. Ya kan? Akhirnya tahu-tahu bangun-bangun tambah besar badannya. Itu kadang-kadang ya. Ini, Bu, ya mungkin itu olahraga ya. Nah, itu penting sekali olahraganya. Iya, jadi gerak ya. Olahraga nggak mesti harus keluar dong, Bu ya. Olahraga itu nggak mesti harus keluar. Kita nyalakan musik saja. Saya kan suka musik ya. Kemudian kita gerakan badan kita mengikuti irama musik, itu juga sama olahraga juga. Dan nyuci piring boleh ya? Iya, iya betul banget itu. Itu saya banget itu, ya. Jadi nggak usah harus repot-repot kemana gitu ya, senam aerobik segala macam. Kalau saya sukanya di rumah, saya nyalakan musik, kemudian saya olahraga dengan gaya saya gitu kan. Kita dulu waktu SD juga diajarkan kayak senam SKJ ya, ingat nggak Bu Khadijah? Iya. Gitu ya, senam-senam seperti itu ya, kita padukan saja begitu. Baiklah. Iya. Saja ya Bu Virgin. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan Bu Virgin? Ya, sahabat SSW. Sahabat SSW, ada info dari Ibu Cucu Cuhenda. Mohon maaf, saat ini beliau sedang kurang sehat. Memang tadi siang juga saya sudah sempat ketemu dengan Bu Cucu juga. Memang saat ini Bu Cucu sedang kurang sehat. Kita doakan semoga Ibu Hajah Cucu Cuhenda semoga cepat sembuh ya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Bu Cucu. Ya Allah. Sepi kalau nggak ada Bu Cucu. Iya betul. Masya Allah. Baiklah sahabat SSW, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikut dari Ratu. Dari Ibu Miftahul Jannah. Oh, Ratu. Assalamualaikum, Bu Khadijah, Ustazah Mimin. Mau bertanya, berapakah dosis kolagen yang tepat untuk orang yang mengalami obesitas? Silakan Ibu Khadijah atau Ustazah Mimin yang mau jawab duluan. Ustazah Mimin, apa saya yang obesitas nih? Mungkin ada pengalaman yang pernah juga nih. Dosisnya berapa kolagennya? Untuk obesitas ya? Masya Allah. Kalau untuk kolagen obesitas, kayaknya nanti minta bantuan sama Umi Elis nih. Mungkin yang lebih pengalaman lagi nih. Saya belum menghadapi orang yang obesitas konsumsinya. Jujur, saya belum tahu. Saya takut salah ya dalam menyampaikannya. Karena ini menyangkut kesehatan ya. Jadi nggak bisa sembarang untuk mengatakannya. Mungkin ada yang lain yang bisa memberikan jawaban yang lebih Solokan. Ya Umi kali Umi. Ya mungkin untuk yang obesitas, jadi gini, ingat dulu fungsi kolagen itu adalah memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi fokus utamanya adalah bukan untuk diet. Fokus utamanya bukan untuk diet. Jadi tadi kan mungkin ada efek menurunkan berat badan. Ya, tetapi fokus utama bukan untuk menurunkan berat badan. Tetapi dia karena kondisi fit, kemudian dibawa misalnya untuk olahraga,
kemudian diminumnya sebelum makan bagi yang tidak punya keluhan dengan lambung. Tetapi kalau ada keluhan dengan lambung, sebaiknya dikonsumsinya setelah makan. Nah, kalau misalnya mau untuk diet atau menurunkan berat badan dengan kondisi obesitas, itu bisa dikonsumsi dengan slim. Boleh dicampur di mix minumnya, lebih rasanya lebih enak kalau bagi yang suka. Boleh langsung 1 saset slim, 1 saset kolagen diminum sebelum makan. Sehingga pada saat makan efeknya perut kita sudah kenyang dengan slim dan kolagen itu, sehingga porsinya sudah tertakar. Perut kita sudah merasa kenyang gitu. Nah itu jadi boleh 2 kali pagi dan makan siang misalnya. Jadi sebelum makan pagi dan sebelum makan siang. Itu lebih efektif untuk menurunkan berat badan. Ada beberapa pasien Umi dan salah satunya juga pengalaman Pak Haji Febrian Agung, itu kalau untuk mempercepat berat badan turun dikonsumsinya 2 kali sebelum makan. Dicampur dengan LVN Slim. Itu aja Ibu Virgin. Terima kasih. Bu Virgin sudah bisa diterima suaranya? Terima kasih Umi Elis. Iya, sama-sama. Ya, bisa. Gimana? Teh Miftah, apakah sudah bisa terjawab pertanyaannya? Oke, berarti Teh Miftah? sehari 2 kali. Di mix dengan LVN Slim. Oke, makasih Bu Virgin. Ya, sama-sama. Sahabat SSW, selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Watini. Assalamualaikum, saya Watini dari SSW 21. Ingin bertanya, jika memiliki penyakit MAH, apakah boleh mengkonsumsi LVN kolagen? Ibu Khadijah atau Ustazah Mimin yang mau jawab? Tadi sudah disinggung juga ya oleh Umi Elis ya, untuk yang penyakit MAH ya. Tadi kalau misalkan memangnya karena dikhawatirkan kalau untuk MAH kalau bisa dikonsumsinya sudah makan gitu ya. Kayaknya tadi udah dijelaskan juga oleh Umi Elis. Mungkin bisa. Halo? Putus-putus nih kayaknya. Ya Bu Virgin, mungkin itu Bu Virgin tadi. Ya. Ustazah Mimin. Ustazah Mimin. Suaranya jelas kan ya? Iya, jelas. Mungkin ditambahkan sedikit dengan kondisi ada sakit di lambung, dianjurkan untuk minumnya Evitgo dan Habspro. Jadi perbaiki dulu kondisi lambungnya, baru nanti konsumsi kolagen. Ya, jadi semuanya itu dilihat dulu fokus utamanya kemana. Fokus utamanya pada saat ada keluhan di lambung, jangan memaksakan untuk minum kolagen kalau itu terlalu perih. Jadi minum dulu, perbaiki dulu dengan Evitgo, Habspro, dan Ecovico. Baru nanti keluhan lambungnya sudah membaik, sudah luka, mungkin ada luka, ada tukak lambung. Nah itu jangan dulu dihantam dengan kolagen. Nanti setelah ada proses penyembuhan di lambung, baru lanjutkan untuk meningkatkan staminanya dengan kolagen atau perbaikan di sel-selnya, boleh menggunakan kolagen. Ya, Ibu Watini dari SSW 21, pertanyaannya sudah dijawab sama Umi Elis ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah. Assalamualaikum. Izin bertanya, ada mitra yang sakit miom. Sebaiknya produk apa yang diberikan?
Mungkin Umi Elis lagi ini yang menjawab. Baik, untuk miom itu sendiri adalah ada pertumbuhan sel yang benjolan ya, pertumbuhan sel yang tidak normal atau benjolan biasanya ada di rahim ya. Nah, miom ini kalau dia ukurannya masih kecil, diketahui dari USG yang dilakukan oleh Dr. Obzin, itu boleh menggunakan LPN kolagen dan Hubs Pro. Ada beberapa yang sudah berhasil pada saat USG lagi, ada yang betul-betul sudah tidak ada. Dia bisa luntur. Jadi kalau misalnya ada yang punya keluhan di rahim, di reproduksi wanita, itu gunakan Hubs Pro dengan LPN kolagen, insya Allah ini sangat membantu sekali. Karena ada beberapa yang punya miom, kista, dia akan luntur, dia akan keluar seperti gumpal-gumpalan, mungkin berwarna coklat atau pada saat haid, dia akan ikut. Nah, karena LPN kolagen ini bukan hanya untuk, jadi mungkin ada beberapa orang pada saat menggunakan LPN kolagen, wajahnya belum glowing, atau misalnya belum kelihatan di perubahan kulit. Nah, dia akan menuntaskan atau mencari penyakit atau keluhan yang ada di dalam tubuh. Misalnya orang yang ada miom, yang sering keputihan dan lain sebagainya, dia akan mencari dulu tuh kolagen yang kita minum itu, membuang racun-racun dalam tubuh, baru dia memperbaiki misalnya menjadi glowing dan lain sebagainya. Jadi sampaikan kepada para mitra kita, jangan kita terlalu overestimate atau terlalu melebihkan, oh ini kalau minum ini glowing. Nah, itu glowing itu nomor sekian, tapi yang pertama adalah dia dapat menjadi masternya antioksidan atau masternya yang akan membuang radikal bebas yang ada di badan kita. Radikal bebas itu apa? Yang sering dijelaskan itu polusi udara, stres, makanan cepat saji, kemudian zat pewarna, kemudian zat perasa atau sebangsa mecin dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sering kita makan yang sebagai racun akan dibuang dulu oleh kolagen yang kita minum. Setelah dia membersihkan hal-hal yang buruk yang masuk ke dalam tubuh kita merupakan racun atau radikal bebas, maka dia akan mulai terlihat perubahan di kulit kita. Jadi lebih bagusnya dia akan membuang racun-racun dulu yang ada dalam tubuh kita, termasuk di alat reproduksi. Kalaupun misalnya ada endometriosis, atau ada miom kecil, atau ada kotoran yang bersifat akan menjadi benjolan, dia akan insya Allah dengan luar biasanya master antioksidan itu akan membuang semua itu. Jadi yang miom gunakan kalau pengobatan itu 2 kali 1 saset. Pagi, sore, lalu Hubs-Pro-nya 3 kali 2. Seperti itu, Titin. Iya, Umi Elis, masih ada pertanyaan mungkin bisa dijawab sama Umi Elis. Apakah boleh, pertanyaan dari Bapak Sony, SSW 11, apakah boleh LVN kolagenia dipakai bersamaan dalam 1 hari untuk diminum dan sebagai masker juga? Adakah efek sampingnya? Baik. Boleh digunakan, diminum, dan dipakai masker. Ini terutama bagi wanita atau para ibu atau remaja putri yang sudah menggunakan obat-obat atau kecantikan dari dokter yang mengandung banyak zat kimia, hidrokuinon, atau pemutih wajah, atau mengandung merkuri. Nah, kalau sudah pernah berobat dengan dokter kecantikan, sebaiknya pada saat mau pakai skincare kita juga diawali dengan minum kolagen dan memberhentikan paket kecantikan yang digunakan. Jangan langsung berubah pepakai skincare kita, karena nanti akan timbul reaksi, misalnya menjadi hitam-hitam lah atau apa, karena masih ada sisa-sisa merkuri dan lain sebagainya, zat-zat yang membuat efek percepatan pengen putih atau pengen apa, itu beda dengan skincare kita. Oleh karena itu, kolagen boleh diminum dulu dan hentikan cantikan yang lama ya gitu.
Boleh digunakan Pak, diminum langsung dan digunakan masker pada saat malam hari tipis-tipis aja sebelum tidur, kurang lebih tadi boleh sampai lama kayak Bu Ustazah 30 menit atau 10 menit juga sudah meresap. Itu sudah meresap yang dioles-oles yang misalnya ada apa kalau kata orang Sunda ada toko gitu ya. Boleh diputar-putar yang tadi Bu Ustazah bilang, putar-putar gitu nanti dia akan rontok kayak gitu. Boleh digunakan dalam 1 saat, minum juga, oles juga. Seperti itu Ibu Firzin. Iya, semakin malam semakin banyak pertanyaannya Umi Elis. Karena setiap hari Senin, Umi Elis dan Abi ketemu lewat Zoom meeting dengan owner. Ini ada harapan, permintaan dari Ibu Haja Ika Sadia. Selamat malam Ibu Haja Ika Sadia. LVN Kolagenia, isi sasetnya ditambah dong. Terima kasih Bunda. Iya, baik. Kalau ditambah, nanti PV-nya nggak cepat nambah dong. Agar manfaatnya lebih. Ya, jadi dalam 1 Umi. kolagen Khasiatnya gitu. berisikan 5.000 kolagen. Ya, jadi itu udah paling tinggi miligram. Udah paling tinggi, jadi sementara ini udah terbaik deh kolagen kita itu gitu ya. Pak Haji Febrian sudah menyampaikan bahwa kolagen kita itu is the best isinya. Jadi saat ini kalau ada di luaran kolagen ini, kolagen itu, insya Allah punya kita itu udah terbaik. Dan selalu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di PTBS-nya. Jadi insya Allah akan menjadi asyifa, akan menjadi obat ketika kita minum. Sampai di kitanya juga kita selalu bacakan sholawat dan lain sebagainya. Insya Allah pada saat konsumsi, bacakan bismillah, bacakan sholawat, maka bukan kolagennya yang menyembuhkan, membuat kita kuat atau sehat. Ya Allah memberikan keberkahan pada kolagen yang kita minum. Gitu Ibu Firzin. Iya, Ibu Haja Ika, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih, Bun. Ya, berikutnya adalah dari Tasya. Selamat malam Tasya dari Hong Kong. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Tasya dari Hong Kong. Mau bertanya, kalau jerawat, bagaimana solusinya? Terima kasih Ustazah. Berarti ini Ustazah Mimin, kami persilakan untuk menjawab. Iya. Selamat malam Ibu Tasya atau Mbak Tasya ya, yang ada di Hong Kong sana. Iya, kalau untuk jerawat mungkin minum aja, jangan di masker dulu ya. Kalau soalnya saya pernah mengalami gitu ya, kalau ada masalah di kulit gitu, malah justru nggak bagus ya. Ini minum aja diminum saja tadi kolagennya ya. Jangan pakai maskeran gitu. Ya, Mbak Tasya dari Hong Kong, gimana? Sudah terjawab? Mbak Tasya, semoga sudah terjawab dengan baik ya. Sudah bisa diterima Mbak Tasya. Ya, terima kasih Bu Umi Elis dan Ustazah. Terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SSW, malam hari ini memang yang memberi pertanyaan lebih banyak para ibu-ibu ya. Kali ini kita simak pertanyaan dari Bapak Faisal. Assalamualaikum, untuk bisa menurunkan berat badan, lebih bagus LVN Collagen atau LVN Slim? Karena mirip ya manfaatnya. Terima kasih. Ustazah Mimin atau Ibu Khadijah, silakan menjawab. Iya. Boleh ya.
Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Umi Elis, boleh di-mic ya Pak. Silakan dipadukan antara LPN Slim dan juga LPN Strawberry-nya. Kalau pengen cepat tadi ya, seperti Umi bilang. Kalau saya sih pakainya LPN kolagen saja karena nggak mau yang kurus-kurus banget gitu, nggak mau. Yang sedang-sedang saja. Kayak lagu ya. Iya betul, yang sedang. Iya Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Ya Pak Faisal, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Sudah Ibu Virgi, terima kasih. Saya wakili Bapak. Oh iya. Iya Mbak. Halo Bu Lina. Halo, Untuk Assalamualaikum. menurut saya ya. Iya. Kalau untuk menurut saya sih Bu, untuk apa namanya, untuk penurunan berat badan itu lebih efektif pakai slim tadi ya, lebih efektif karena tadi Umi udah jelaskan juga kalau untuk kolagen itu tujuan utamanya adalah memperbaiki sel-sel organ tubuh yang rusak dulu, gitu. lebih kena di situ. Kalau slim untuk penurunan berat badan itu lebih cocok ke LPN slim. Nah, jadi kalau misalkan memang mau dipadu-padankan, mau dipadu-padankan seperti tadi, emang saya juga sudah coba juga tuh, luar biasa enak juga tuh ikutin antara kolagen sama slim, enak bener, enak sekali. Jadi nggak terlalu asem. Mungkin bisa sehari LVN kolagen, besok LVN slim gantian ya. Oh bisa ya, bisa juga itu jadinya diselang-selingin ya, bisa juga Ya, itu. Ya, Kemarin kayaknya ada juga yang mengatakan seperti itu, akhirnya mengalami penurunan berat badan juga. Jadi selang-seling antara kolagen sama slim. Hari ini slim, besoknya kolagen. Iya, ada yang seperti itu juga. Kemarin ada yang cerita seperti itu. Akhirnya turun berat badannya juga. Iya. Ibu Lina Dai, bagaimana Bu? Terima kasih Bu Virgin, Bu Hadijah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ustazah, Umi Elis. Sama-sama. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan yang bagus juga dari Ibu Reni. Selamat malam Ibu Reni. Assalamualaikum, saya Ibu Reni dari SSW 21. Ada mitra saya yang ingin hamil, tapi dia perokok. Sebaiknya produk apa yang harus dikonsumsi? Ini perempuan karena- merokok ya? Iya. Iya. Berarti perempuan yang merokok ya? Iya. Iya, sebenarnya itu kalau perokok itu kan asap-asapnya itu jadi radikal bebasnya ya. Itu memang bagus dengan konsumsi kolagen dulu, diperbaiki kolagen. Jadi kalau bisa dengan nanti ada tuh yang mengakibatkan dengan dia mengkonsumsi kolagen terus-menerus, akhirnya rokoknya berhenti. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dia menggunakan minum kolagen rutin, akhirnya rasa-rasa di mulutnya untuk mengkonsumsi rokok pun akhirnya berkurang dan akhirnya berhenti. Itu bisa memperbaiki juga kan nanti seperti tadi Umi bilang bagian-bagian reproduksi wanita ya bisa diperbaiki dengan mengkonsumsi kolagen. Mungkin ada yang tambahkan lagi yang lain. Umi Elis mungkin mau menambahkan pertanyaannya ini kebetulan tentang kehamilan juga ya. Pertama, persiapan kita untuk menjadi seorang ibu tentunya itu yang lebih kita siapkan, dan persiapan fisik, persiapan mental. Udah otomatis persiapan untuk menjadi seorang suri teladan pertama kali memang harus dengan merendahkan hati, dengan persiapan yang kesabaran bahwa harus mau menghilangkan merokoknya. Karena itu adalah salah satu persiapan kita bahwa kita siap akan menjadi seorang ibu. Pertama itu dulu menghilangkan rokok. Rokok dihilangkan atau tidak merokok itu 100% karena niat, bukan karena apapun. Jadi ketika sudah niat tidak merokok ya akan berhenti dengan sendirinya.
meniat rokok itu bukan menurunkan tadinya 1 bungkus menjadi setengah bungkus, menjadi 2 batang, tidak seperti itu. Jadi ketika sudah berniat, stop, betul-betul tidak merokok. Itu nomor 1, karena dengan niat seperti itu, insya Allah, Allah sudah melihat bahwa sudah siap menjadi ibu. Itu nomor 1. Sudah ada kesabaran di situ, sudah ada pengorbanan di situ, maka insya Allah itu akan dinilai sebagai kebaikan, sebagai kesiapan menjadi seorang ibu. Yang kedua, untuk menghilangkan racun-racun tadi, bismillah dengan wasilahnya kolagen, insya Allah racun-racunnya akan dibuang. Kemudian yang berikutnya, konsumsilah Evitgo untuk memperbaiki juga paru-paru yang sudah dikotori dengan asap rokok tadi, ya. Evitgo dikonsumsi, lalu konsumsi juga Habspo-nya sebagai sunnah Rasul, dan untuk memperbaiki juga imunitas tubuh seorang ibu. Setelah itu boleh juga sambil menggunakan suami istrinya minum Econnect Coffee untuk memperbaiki hormon juga dan stamina-nya. Jadi dua-duanya diperbaiki suami istri untuk mempersiapkan kehamilannya. Lalu tadi perbanyak sedekahnya, sholawatnya, istighfarnya, maka insya Allah semuanya akan untuk mempercepat mendapatkan omongan atau anugerah seorang putra atau putri. Begitu Bu Virgin. Ya, terima kasih Umi Elis. Semoga jawaban dari Umi Elis sudah terjawab ya. Bu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Yogi. Boleh, masih ada waktu nggak Ibu ya? Udah 9:30 lebih nih. Pertanyaannya sudah cukup. Bukan pertanyaan, saya mau ngasih testimoni aja. Oh ya. Insya Allah ini bermanfaat untuk semuanya yang ada di Zoom meeting atau mungkin nanti bisa di arah calon camit. Ini kebetulan adik ipar saya udah lama itu setelah Lebaran kemarin itu dia ada kista di sini di pipi kanan ini ada kista. Nah, dia udah bisa ke dokter, emang itu kista harus dioperasi, tapi dia masih mikir. Terus ada temannya yang bilang harus minum pakai daun salam, tapi ternyata belum nggak sembuh juga. Ya. Nah, akhirnya saya bilang tuh minum ini, kolagen ini dan Haspro. Dia bilang ke saya, ayo ini bener, ya coba, saya bilang. Tapi sebelum minum, saya bilang, coba niat dulu. Niat dulu, yang tadi kata Bu Melis, kita harus niat dulu. Dan saya bilangin, sebelum kita minum, niat. Ya, minum ini hanya sebagai perantara aja, ikhtiar kita. Tetap kita minta sama Allah untuk disembuhkan. Setelah itu, baca Al-Fatihah. Dan Alhamdulillah, dia pertama sih pesan 1 box kolagen dan 1 Haspro. Karena itu saya yakin Haspro dan kolagen itu udah ini ya, udah bener-bener kayak apa ya, sahabat karib gitu. Ya, jadi saya sarankan minum ini Haspro 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Untuk kolagennya saya bilang minum malam setelah makan malam mau tidur minum ini kolagen. Semuanya saya jelaskan, insya Allah dia detail banget gitu kan. Nah setelah habis 1 box dipesan lagi 1 box lagi kolagen. Dan alhamdulillahnya belum habis yang kedua itu, yang kedua box itu dia bilang sama saya, ayo Gi, alhamdulillah ini pecah kistanya. Hah? Pecah, saya bilang. Terus kayak gimana bentuknya, kata boleh. Tadi kan emang kenyal-kenyal gitu ya, kayak sebenarnya ada kayak kita bisulan gitu loh. Nah, alhamdulillah tuh dia nggak jadi operasi. Nggak jadi operasi, dia di sini nih, di sini. Yang nggak enak kan yang ke dalam, bukan yang keluar. Keluar tuh masih sedikit, tapi ke dalam tuh jendol. Terus kita gimana sih kalau misalnya ada nasi nyangkut aja di gigi kita nggak enak, itu apalagi kayak bisul gitu. Alhamdulillah dia seneng banget dari operasi. Terus yang kedua, untuk yang tadi, ini adik saya juga, kan kemarin kena stroke, mungkin pernah saya share videonya. Alhamdulillah sembuh, itu saya kasih kolagen dan Haspro. Jadi waktu itu kena stroke setelah Lebaran H+5 di Bogor. Nah,
saya kasih Haspro dan kolagen. Terus tapi ini kata dokternya nggak boleh dikasih obat dari luar. Dia bilang oke, gitu, nggak apa-apa sih dia. Nah kemudian saya seminggu 2 kali itu saya jaga di sana. Saya kasih kolagen sama Haspro. Malam sama besoknya siapa yang jaga suruh kasih. Dan selama saya di sana itu tensi naik turun, terus dokter ini ahli bedah itu dibilang sih apa ya, ini kalau sampai dengan 5 hari tensinya nggak berubah, naik turun ini harus dioperasi. Wah, saya bilang gawat nih. Yang saya tahu itu kalau operasi di belakang kepala itu ya rata-rata gagal gitu, rata-rata ya. Nah tapi saya kasih tuh setiap yang jaga malam saya suruh minumin. Saya monitoring gimana udah diminumin belum, tapi saya nggak mau WA keluarga ya, karena di WA keluarga itu ada dokter yang dia bilang nggak boleh katanya. Jadi saya tanya siapa hari ini piket, suruh minumin. Alhamdulillah sebelum 5 hari itu tensinya mulai stabil. Dan sekarang udah bisa nyetir mobil lagi. Itu pernah saya kirimin videonya kok. Mudah-mudahan sobat-sobat semuanya udah pernah ngeliat, atau mungkin nanti saya bisa kirim lagi mulai dari dia masuk rumah sakit, terus pulang ke rumah, terus dia belajar jalan sampai akhirnya dia bisa jalan sendiri. Udah saya siapin tongkat yang kaki 4 itu, ternyata nggak kepake gitu kan. Alhamdulillah dia sekarang udah bisa nyetir mobil, tapi saya tidak sarankan untuk membawa mobil sendiri karena mesti istilahnya kalau itu suatu waktu akan kembali gitu kalau kita nggak menjaga kesehatan kita. Itu aja sih sharing saya dari sini. Dan mungkin tadi ada yang pertanyaan untuk jerawat bagaimana gitu kan. Karena waktu itu pernah banyak yang beli untuk kolagen itu, alhamdulillah jerawat itu bisa kering. Bisa kering dan akhirnya dia ngelupas sendiri. Jangan dipocel-pocel gitu, karena kalau dipocel-pocel itu akan berlubang ya. Jadi dimin aja berkering, nanti dia akan ngelupas sendiri, akan sembuh. Itu aja, Umi. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mungkin udah mengganggu ya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yogi. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bapak Yogi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Umi Elis mungkin ada mau menambahkan? Sudah luar biasa tadi ya, sudah terbukti ya dari Pak Haji apa yang saya sampaikan bahwa master antioksidan kolagen luar biasa dapat melunturkan hal-hal yang ada di dalam tubuh kita yang merupakan radikal bebas. Sudah luar biasa. Pokoknya kita mesti tambah semangat karena di bisnis ini dapat membantu orang lain, memberikan manfaat yang luar biasa. Dengan wasilah produk-produk kita, alhamdulillah dapat orang menjadi sehat. Itu aja Bu Virgin, saya senang sekali semua mitra-mitra kita dapat terbantu dan teredukasi dengan baik dengan semua produk-produk, mengerti manfaat sehingga kita dapat memberikan nilai tambah kepada setiap orang yang kita temui di luar sana. Terima kasih Bu Virgin. Sama-sama Umi. Baiklah sahabat SSW yang saya cintai, malam hari ini telah sama-sama kita belajar dari orang-orang yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini kita sudah belajar product knowledge tentang LVN Strawberry Collagenea yang telah disampaikan oleh Ibu Khadijah MPD, Prai Reward Umroh Podcast dari SSW 21, dan testimoni dari Ibu Ustazah Mimin Tasmia, Smart Club 20 dari SSW 21. Semoga apa yang disampaikan oleh mereka dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada
host kita yang ganteng. AA Rizal, silakan AA.